Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang material plastik dan prosesnya. Jadi, eh, dari sifat plastik itu ada beberapa sifat yang ringan, berat berat jenisnya 1,1 sampai 1,6 logam mg per 100 1,75, tahan kelembapan dan tahan korosi, kekuatan dieelektrik yang baik, transparan atau berwarna, jadi bisa transparan atau ada warnanya, daya redam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, kekuatan lebih rendah daripada logam, serta tidak tahan panas dan stabilitas dimensinya rendah. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk bahan baku plastik? Berbagai. Jadi bahan baku plastik itu bisa didapat dari berbagai produk pertanian, mineral, bahan organik seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, atau silika dan belerang. Serta ada yang namanya bahan tambahannya seperti zat pewarna, pelarut, pelumas, plastiser, dan pengisi. Dan di sini tuh ada jenis-jenis plastik. Jadi jenis plastik itu dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu plastik thermosetting. Plastik thermosetting yaitu plastik dalam prosesnya atau pembentukan yang memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau dinamakan polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Jadi, untuk plastik jenis ini, plastik thermosetting itu tidak dapat didaur ulang. Contoh bahannya fenolik, resin amino, resin furan, epoksida, silikon, dan lain-lain. Sedangkan jenis plastik termoplastik yang tadi termosetting, yang sekarang plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan pemanasan setiap kali bentuknya. Jadi kalau termoplastik itu bisa didaur ulang sampai sampai batas maksimal, karena bila diteruskan kembali itu bisa bisa menjadikan penurunan kualitas atau berbahaya untuk penggunanya. Jadi contoh dari plastik termoplastik tersebut resin akrilik, politilen, nilon, serta resin vinil. Perbedaan dari plastik termosetting dan termoplastik: untuk termosetting tidak dapat didaur ulang, reaksi pengerasan cepat, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran terpolimerisasi sebagian, serta termoplastik dapat didaur ulang, reaksi pengerasan lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Jadi kalau untuk termoset biasanya itu dilangsungkan untuk industri-industri yang injeksi biasanya, atau ya sama aja dari plastik termoplastik juga bisa untuk industri besar, tapi biasanya emang tergantung penggunaannya itu untuk apa. Dan ini adalah kode-kode dari plastik tersebut, mana yang bisa digunakan kembali, mana yang hanya sekali pakai, dan lain. Dan ada cara pemrosesan bahan. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu pada bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah adiktif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, atau pengisi. Jadi dengan cara penambahan bahan-bahan tersebut bisa mengubah sifat dari benda tersebut
atau dari produk tersebut yang ingin menjadi lebih keras, lebih lunak atau lebih elastis, bahkan bisa tahan tahan panas sampai titik eh, Celcius tertentu. Jadi dalam pra pembentukan, sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampurkan biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau dinamakan pra pembentukan preforming. Bahan termoplastik eh, pra pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama. Berarti volumenya juga sama sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Serta bila bahan termosetting, pra pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Biasanya kalau termoplastik itu bahan istilahnya bahan daur ulang yang udah ada sebelumnya dihancurkan. Serta di sini awal cetak tekan, jenis-jenis pembentukannya ada yang dinamakan cetak tekan. Cetak tekannya itu dia dengan menggunakan cetakan logam dipanaskan 120 hingga 205 Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dengan plunyer ditekan 0,7 sampai 50 MPa serta bahan mengalir mengisi rongga cetak. Lalu bahan mengeras menjadi produk jadi. Serta untuk proses cetak tekan lalu cetak transfer. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanasan di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas oleh tekanan. Setelah menjadi cair kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan, bahan mengalami pengerasan produk jadi. Lalu di sini ada cetakan injeksi bahan termosetting. Ada cetak injeksi bahan termosetting atau cetak injeksi bahan termoplastik. Dan ini dilakukan dengan beda. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi. Bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Alat pemanas sampai dari 120 hingga 260 Celcius. Bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan yang cukup besar sekitar 200 MPa. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air. Penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Serta untuk sistem cetak bahan termosetting, bahan cetak dinaikkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi. Bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir atau berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunyer sampai jumlah bahan tertentu. Plunyer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Bahan mengalami pengerasan dan menjadi produk jadi. Jadi untuk proses cetak injeksi untuk bahan termoplastik dan bahan termosetting itu tidak terlalu beda jauh. Hanya untuk termosetting itu tuh ditekan karena biasanya dia di prabentuknya itu dalam butiran atau pecahan gitu. Jadi dipanaskan. Serta bila termoplastik itu diinjek langsung ditekan karena dia udah berbentuk cairan. Serta di sini ada proses
ekstrusi, bahan cetak eh, bahan ekstrusi ini bisa dibilang sama caranya yang tadi bahan thermosetting. Jadi bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skrup spiral sehingga menjadi massa yang kental. Lalu bahan ditekan melalui cetakan serta produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Produk mengeras selama berada di atas ban berjalan. Jadi setelah melewati ulir dan dipanaskan, bahan yang melewati proses ekstrusi ini mengalami perubahan bentuk. Lalu setelah proses ekstrusi, ada yang dinamakan pelapisan ekstrusi. Lembaran kertas, kain, atau logam digerakkan dengan beberapa roll bahan termoplastik yang bisa vinil, polietilen, polipropilen, diekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Serta ada cetak rotasi. Jadi bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan, dan akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan, mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Jadi bila cetak rotasi itu dia mengandalkan gaya sentrifugal. Jadi si bahan plastik ini dimasukkan ke cetakan, lalu cara mencetaknya itu diputar. Yang sebelumnya kan lebih ditekan, dari proses ekstrusi itu ditekan, dan bila mana proses cetak rotasi itu bahannya diputar agar dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Jadi kan gaya sentrifugal itu meluar, maksudnya eh, tekanannya itu tekanan untuk keluar, jadi itu memakai molding serta sampai ke titik, mungkin sampai waktunya berapa menit di situ cairan atau bahan plastik ini telah membentuk sesuai molding itu tersebut. Serta ada namanya sistem cetak lengan putar. Lengan jadi lengan lengan dapat model lengan gini dapat diputar sampai 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. eh jadi biasanya seperti ini tuh karena emang titik titik panasnya ini lebih panas dibanding yang plastik biasanya. Serta ada yang dinamakan cetak tiup atau blow injection. Bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Jadi si bahan ini melalui udah dilapisi di molding atau di injek yang di blownya ini, lalu secara cepat dia meniup bahan yang tadinya istilahnya bentuknya bulat, ditiup menjadi bentuk moldingnya. Entah biasanya ini digunakan di eh, bahan-bahan yang berongga di dalamnya. Em, dan serta pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan.
Bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan kemudian diumpankan ke dalam penggilingan sela antara kedua roll mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendingin kemudian lembaran digulung. Jadi, biasanya untuk proses film dan lembaran dengan proses penggilingan ini digunakan untuk produk setengah jadi. Karena apa? Karena dari sini biasanya dari proses ini itu ada proses lanjutannya. Oke, ini ada mesin pembuat botol secara kontinu. Ini sama dengan kayak proses blow injection. Jadi dia menggunakan sistem blow injection, cuman pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka, kemudian ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan melalui pipa kosong tersebut melalui pipa pusat. Jadi memang kebanyakan dari cara blow injection itu untuk barang-barang yang memiliki rongga. Oke, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.